Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan formulasi pakan ikan nila. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu ikan nila. Ikan nila merupakan salah satu ikan ekonomis yang penting dan banyak dibudidayakan di Indonesia. Nah, pakan dalam budidaya ikan nila lebih banyak menggunakan tepung ikan yang perlu dicari penggantinya karena ketergantungan sebagai produk impor sehingga mempengaruhi biaya produksi. Pakan merupakan salah satu peran penting produksi dalam kegiatan budidaya ikan. Pakan buatan merupakan pakan yang dibuat dengan formulasi tertentu berdasarkan pertimbangan kebutuhan nutrisi ikan. Bahan baku utama penyusun pakan adalah tepung ikan yang merupakan bahan baku utama dari sumber protein hewani. Banyaknya pakan yang dikonsumsi, diserap, dicerna, dan dimanfaatkan oleh ikan dapat meningkatkan nilai retensi. Retensi protein sangat berkaitan dengan pertumbuhan ikan, yang mana semakin tinggi retensi protein, maka akan semakin baik pertumbuhan ikan. Retensi protein itu sendiri merupakan sejumlah protein dalam pakan yang terkonversi menjadi protein dan tersimpan di dalam tubuh ikan. Adapun faktor yang mempengaruhi retensi protein itu yang pertama ada kandungan protein pakan, kemudian keseimbangan energi, dan asam amino dalam pakan. Pakan yang berkualitas baik merupakan faktor penting penentu keberhasilan suatu budidaya ikan. Salah satu cara untuk menekan biaya pakan adalah dengan penggunaan pakan secara efisien, baik dalam pemilihan jenis, jumlah, jadwal, dan cara pemberian pakan pada ikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan ikan. Manajemen pakan ikan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha budidaya ikan. Nah, pakan ikan juga ini merupakan unsur terpenting di dalam menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup bagi ikan. Dalam pembuatan pakan ikan harus memperhatikan beberapa syarat. Syarat tersebut diantaranya, kandungan nutrisi suatu bahan pakan harus cukup sesuai dengan kebutuhan ikan, lalu disukai oleh ikan, mudah dicerna, dan dilihat dari nilai ekonominya. Bahan pakan yang baik diberikan untuk ikan harus memperhatikan beberapa hal seperti memenuhi kandungan gizi termasuk protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang tinggi, tidak beracun, mudah diperoleh, mudah diolah, dan bukan sebagai makanan pokok manusia. Sampai saat ini, sumber protein nabati yang digunakan dalam pakan ikan adalah tepung kedelai. Keefisienan penggunaan pakan menunjukkan nilai pakan yang dapat berubah menjadi pertambahan pada berat badan ikan. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam membuat pakan ikan nila. Yang pertama itu bahan baku merupakan bahan yang alternatif yang berasal dari limbah produk makanan manusia seperti dedak halus, jagung, bungkil kacang kedelai, bungkil kacang tanah, tepung ikan, dan tepung tulang. Syarat yang kedua yaitu bahan baku tersedia dalam waktu yang lama dan kontinu, yang artinya bahan baku akan tetap tersedia. Yang ketiga itu bahan baku harus tersedia murah. Yang keempat, kualitas gizi dari bahan baku tersebut harus terpenuhi. Protein 20-60% dari pakan, lemak 4-18% dari pakan, kemudian karbohidrat 10-50% dari pakan, dan Berikutnya, tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pembuatan pakan yaitu: pertama, memilih bahan baku pakan ikan. Kedua, menghitung kebutuhan bahan baku dengan melihat kebutuhan pakan ikan, yaitu dengan melihat jenis serta ukuran dari ikan tersebut. Kemudian, ketiga itu melakukan penepungan, penimbangan, serta pencampuran pakan ikan. Kemudian keempat itu melakukan pelleting ikan. Kandungan nutrisi dalam pakan yang dibutuhkan ikan pada umumnya diformulasikan dari bahan mentah nabati serta hewani bersama-sama.
untuk mencapai kandungan nutrisi yang seimbang. Seperti yang kita ketahui, secara fisiologis, pakan pada ikan akan berpengaruh pada pertumbuhannya, sumber energi, gerak, serta reproduksi dari ikan tersebut. Si pakan tersusun dari bahan tepung ikan, tepung maggot, tepung kedelai, tepung jagung, dedak halus, tepung tapioka, minyak ikan, dan multivitamin. Tepung maggot memenuhi kriteria untuk dapat digunakan sebagai bahan penyusun pakan formulasi, sehingga dapat menggantikan peran tepung ikan, di mana pemanfaatan tepung maggot cukup sesuai sebagai bahan kombinasi pakan karena mengandung kalsium, lemak, dan asam amino yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ikan. Meskipun kandungan abunya relatif tinggi, perlakuan yang diberi pakan kombinasi 50% tepung ikan dan tepung maggot menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan kontrol. Namun pada pakan kombinasi 100% tepung ikan dan tepung maggot memberikan performa yang lebih rendah dalam hal pertumbuhan dan pemanfaatan pakan. Hal tersebut diduga karena kandungan lemak dan abu yang tinggi. Berikutnya, berdasarkan SNI, kandungan formulasi pakan protein ikan nila minimal 25%, sedangkan menurut FAO pada tahun 2016 berkisar 30-35%. Berdasarkan sumber proteinnya, ikan nila mampu beradaptasi dengan jenis pakan yang bersumber dari bahan nabati, seperti tepung kedelai, tepung jagung, tepung biji kapuk, dan tepung eceng gondok. Adapun komponen pakan lainnya adalah karbohidrat. Nah, kebutuhan karbohidrat ikan nila belum diketahui secara pasti. Namun, menurut FAO pada tahun 2016, maksimal berkisar 40% dan lemak minimum 10-15%. Komponen vitamin dan mineral sangat kecil dosisnya dalam pakan, namun sangat penting untuk reproduksi, kesehatan, dan metabolisme ikan. Selain komponen utama, faktor yang harus diperhatikan ketersediaannya dalam pakan adalah serat kasar dengan kisaran 8-10% berat kering. Di sini saya akan menjelaskan apa yang akan terjadi setelah pembuatan pakan. Nah, setelah pembuatan pakan itu akan dilakukan proses pelleting. Apa itu proses pelleting? Itu adalah sebuah proses di mana kita akan membuat pellet. Nah, dalam proses pembuatan pellet ini, bahan-bahan perekat dan bahan pakan yang masih kering akan dicampurkan dan diaduk untuk membentuk pellet ini. Nah, dalam proses pengadukan tersebut akan dimulai dari bahan kering yang volumenya, pencampuran bahan yang volumenya lebih kecil. Nah, itu akan diaduk di atas api kecil sampai dia akan berubah warna. Nah, dalam keadaan itu dia akan dicetak dalam bentuk batang-batangan. Nah, saat sudah dalam bentuk batang-batangan tersebut, dia akan dipotong sekecil 3 cm. Salam dari Wijay. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pakan tambahan. Sebagaimana ikan nila yang diberikan pakan berupa pelet dengan kadar protein relatif rendah yaitu kisaran 20-25%, maka hal tersebut sudah memberikan efek yang baik kepada ikan nila, di mana ikan nila tersebut sudah dapat tumbuh lebih pesat atau tumbuh lebih baik. Dan pada pemeliharaan sistem ekstensif atau secara tradisional dengan padat pemberian pelet yang rendah, ikan nila tidak perlu diberikan lagi pakan tambahan. Dan pada sistem pemeliharaan semi intensif, habitat tersebut harus dipupuk terlebih dahulu dengan tujuan agar pakan alami dapat tumbuh lebih subur lagi. Dan pada pemeliharaan secara intensif, selain dipupuk, juga perlu diberikan pakan tambahan sekitar 20-25%. Banyaknya pakan tambahan yaitu kisaran 2-3%. Ikan nila dapat tumbuh lebih baik bila hidup di perairan yang banyak ditumbuhi oleh tumbuhan lunak seperti hidrilla, ganggang sutra, plankton, dan juga ganggang yang hidup di daerah perairan.